Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi sahabat Strabis Despi, dan kita bisa ketemu lagi nih dengan Pak Arif Budiman ya Pak Arif. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini Pak Arif ingin coba mengupas suatu tulisan ya Pak ya? Atau satu topik ya Pak ya, satu topik yang akan dikemukakan dalam rubrik kita, yaitu mengenai manajemen kualitas. Nah, ini cukup menarik sekali nih sahabat Strabis mengenai manajemen kualitas ini. Nah, bagaimana nih Pak Arif mengenai manajemen kualitas ini ya Pak ya? Mungkin bagus kita ini dulu Pak Edi ya, apa sih definisi kualitas itu ya. Jadi secara umum ya mungkin sama-sama kita tahu ya, kualitas itu menggambarkan bagaimana kondisi fisik atau keadaan fisik sebuah produk atau jasa lah secara umum, baik dari sisi kinerjanya ya, misalkan mobil ini lebih oke nih dibanding dengan mobil itu ya, itu kan menunjukkan soal kualitas yang A lebih bagus dari yang B, misalnya itu kinerja. Kemudian juga kehandalan tuh reliability. Pompa air saya kok sering rusak ya tiap bulan. Oh saya enggak, itu Pak Edi saya oke-oke saja. Nah itu bisa menggambarkan juga bahwa pompa air yang dimiliki oleh saya lebih berkualitas dibanding yang dimiliki oleh Pak Edi. Ya, itu beberapa hal yang menunjukkan definisi kualitas atau keindahannya, kehebatannya dan lain sebagainya yang bisa dikatakan itu berkualitas lebih baik relatif dibanding yang lain. Jadi itu secara umum lah kalau bicara kualitas seperti itu. Oh, jadi mengenai kualitas ini sebetulnya banyak sekali ya Pak ya, tergantung image-nya ya, tergantung image-nya daripada si konsumen itu ya. Gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, wah ini kualitas ini lebih bagus karena mungkin dari segi penampilannya gitu ya, gitu. Atau mungkin dari segi kekuatannya gitu Pak. Nah di samping itu kira-kira untuk manajemennya nih Pak ya, yang saya coba soroti ini adalah manajemen kualitasnya nih Pak ya. Kayaknya mungkin daripada produsen itu juga mereka harus coba membenahi nih ya, mengenai bagaimana si konsumen itu bisa tertarik dengan produknya itu ya. Pastinya kan ini ada arahannya juga nih Pak ya. Tentu agar kita memiliki suatu produk atau jasa yang berkualitas ya, kita bukan cuma produk tapi kan bisa jasa juga ya. Tentu harus di manage, seperti apa inginnya. Kemudian kalau udah kita set up atau kita inginkan, kita konsep seperti tertentu, misalkan kita juga harus kontrol, sehingga menghasilkan produk atau jasa yang sesuai kita konsep. Jadi kita akan menghasilkan suatu produk yang seragam lah, mirip standar, atau kita akan menghasilkan suatu jasa pelayanan kepada customer yang sama prosesnya, prosedurnya, jadi nggak berbeda-beda ya. Saya ingin nyoroti yang tadi Pak Edi sampaikan ya, yang penting di dunia persaingan bisnis seperti sekarang para sahabat itu sisi customer, sisi pelanggan. Jadi kita harus mengikuti, melihat, memapping kira-kira apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan, apa kebutuhan dari customer, dari pelanggan, sehingga kualitas juga akhirnya berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengikuti selera customer atau selera pelanggan gitu. Ya, betul. Ya, itu kita baru bicara tinjauan kata kualitas. Ya, memang tergantung dari sisi mana kita melihat, seperti Pak Edi sampaikan tadi, kekuatan, tahan lama, dan segala macam, kemudahan, keindahan, kekuatan gitu.
enak tidak enak, legit tidak legit, Iya, apa betul. gurih tidak gurih, kemasannya Menarik atau menarik enggak? tidak menarik, Iya, iya. sehat tidak sehat, higienis atau tidak Iya. higienis, itu customer punya hak untuk menilai. Iya, betul. Dan bagaimana kita bisa mengikuti selera pasar, selera customer, tentu dalam batasan-batasan yang logis dan masuk akal, ya kita bisa ikut selera pasar, dan disitulah kita bisa memenangkan pasar. Betul. Dari sisi kualitas. Nah ini justru kita juga nih ya, kadang-kadang gini Pak, saya pernah mendapatkan satu bingkisan nih Pak, ini dari Bali. Waduh. Bali ya, dari bingkisan dari Bali kecil itu. Nah terus di situnya ada tulisan Pak di kemasannya itu. Iya. Oh, pakai kata-kata mutiara ya. Di situ ada kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya yang cukup nyeleneh gitu. Sehingga kita ketawa kan? Apa tuh Pak Gitu Edi? ya. Kalau seandainya saudara sangat menginginkan makanan ini, cobalah kalian tersenyum dan jangan kalian memakan pada waktu di pinggir jalan. Wah, segala macam. Sehingga dibaca-baca gitu kan. Nah, pas begitu saya pengen penasaran nih, saya coba buka nih, Pak. Nah, saya belum berbicara masalah, wah ini teh kualitas ini bagus nggak ya? Pas begitu saya buka, apa coba Pak di dalamnya? Itu ada kacang Bali, Pak. Oke. Nah, itu cuman kacang Bali kecil gitu kan. Iya. Nah, saya bilang, waduh, ini seperti ini gitu kan. Nah, berarti mereka sudah coba memberikan suatu image juga ya Pak, ya? Memberikan ini supaya mereka lebih tertarik nih ya. Nah, bahkan saya pikir apa yang di benak saya, mereka apakah sudah memikirkan mengenai manajemen kualitasnya enggak sehingga sampai ke konsumen? Kalau itu lebih menarik lagi, itu berarti sang entrepreneur tersebut, sang pebisnis itu sudah memadukan antara manajemen kualitas dengan bagaimana memarketkan atau bagaimana memasarkan. Itu kan Ya, bagaimana ya, betul. membuat orang tertarik sebetulnya. Pak Edi jadikan ini apa nih, ini apa nih, ini apa nih. Ya, Justru ya. itu sudah memadukan antara manajemen kualitas dengan apa tuh namanya manajemen pemasaran. Hebat tuh Pak itu. Oke lah, Pak Arif tadi mengenai coba mengupas apa nih ya mengenai manajemen kualitas ini, tadi Pak Arif sudah menyampaikan. Jadi itulah perbincangan saya mengenai awal dari mengenai manajemen kualitas. Untuk itu saya coba akan mengupas lebih dalam lagi nih mengenai manajemen kualitas ini dengan Pak Arif. Dan saya undur diri. Untuk itu Pak, nanti kita coba ulas lagi di dalam season berikut. Dan jangan lupa untuk para sahabat, kalau ingin lebih jelas lagi bisa lihat di www.strabis.com ya, strabitisp.com atau di strategidanbisnis.com. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.